Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 204300065 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memori dan CPU, sekaligus memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem digital yang diampu oleh Bapak Danang Pranowo. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian memori. Rumusan masalah. Apa itu memori komputer? Apa saja jenis-jenis memori? Apa saja kelompok atau klasifikasi memori? Apa saja fungsi memori? Apa saja karakteristik memori? Berapakah ukuran per masing-masing kapasitas memori? Pembahasan. Kajian teoritis. Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan konten atau data informasi. Ketika komputer mati atau kehilangan daya, sebaiknya memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory. Pembahasan pertama, memori utama atau main memory. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory), atau juga dikenal dengan Read and Write Memory atau yang disebut RWM. Read Only Memory adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, atau kontennya sudah diisi oleh pabrik pembuatannya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi yang ada di ROM ini akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan ke layar. Random Access Memory atau RAM adalah sekumpulan chip memori berupa IC Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah diganti dan bersifat volatile. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data akan dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut. RAM dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, DRAM Dynamic Random Access Memory adalah memori utama dari komputer. Contoh FPN, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR-C SDRAM, DDR SDRAM, DDR3 SDRAM, dan DDR4 SDRAM. Yang kedua ada SRAM atau Static RAM, adalah RAM yang digunakan sebagai cache berkecepatan tinggi dan buffer. 2. Memori sekunder. Memori sekunder bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data manapun program yang tersimpan di memori sekunder ini akan tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer itu mati atau tidak ada daya.
Data ini bisa disalin ke sebagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical sebagai device, magnetic strong device, dan flash memory device. Yang pertama, optical strong device, perangkat penyimpanan dan bermutu kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya Compact DVD, dan Blu-ray disc. Yang kedua ada magnetic strong device, perangkat penyimpan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track dari pembukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil, atau contoh floppy disk dan hard disk drive. Flash memory device adalah perangkat penyimpan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer atau USB flash driver, solid state driver. Dan di sini ada beberapa jenis lain RAM, yaitu yang pertama DLM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap pembukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi pada sebuah modul saja. Mensupport 64 bit pengantar data. SDRAM atau Synchron DRAM menggunakan DIMM merupakan pengganti dari DRAM FPM atau flashback memory dari Edo. Kelebihannya sendiri terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM 160 pin DRAM pengaturan scan horizontal memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Kekurangannya adalah hanya berfungsi pada sebuah modul saja atau modul lainnya. Yang kedua ada isi RAM atau error correcting code RAM. Error correcting code AC memory adalah tipe RAM yang dapat mendeteksi dan memperbaiki error atau kesalahan yang terjadi pada memori internal karena adanya data yang pop saat sistem sedang beroperasi. RAM jenis Evo Memory saat ini baru tersedia untuk server karena lainnya beberapa motherboard dan prosesor khusus server mensupport penggunaan teknologi ECC memori ini. Untuk membedakan RAM ECC dan non ECC dapat dilakukan dengan menghitung jumlah chip memori yang berwarna hitam pada setiap modul RAM. ECC memori memiliki jumlah chip yang habis dibagi 3 atau 5. PC belum bisa menggunakan teknologi ini, di samping penggunaannya harus didukung oleh motherboard dan prosesor yang sesuai. Juga harganya yang cukup mahal, sekitar 2 kali lipat harga RAM bisa non-EC, serta menggunakan RAM EC memori ini menurunkan kinerja sistem sekitar 2%. Tetapi teknologi yang ada saat ini sudah sangat stabil sehingga kesalahan memori sangat jarang sekali terjadi. Teknologi error correcting code atau ECC memory ini memang dikhususkan untuk server yang membutuhkan stabilitas yang tinggi. RAM ECC memory juga memiliki sebuah register. Register ini berfungsi untuk mengingatkan performa RAM dalam mengenai transfer data skala besar yang umum digunakan pada server. Modul ECC register biasanya memiliki sebuah IC tambahan dengan posisi horizontal atau melintang pada PCB printer board. IC ini berfungsi sebagai register, yaitu menahan satu clock data sebelum dikirimkan ke motherboard. Kelebihan dari mendeteksi bit corp dapat memperbaiki sehingga bisa screen of death atau BSOD tidak akan terjadi. RAM ECC memiliki jumlah IC integrated circuit 9 dan 18 buah. Kekurangan baru tersedia untuk server karena hanya beberapa motherboard dan prosesor khusus server yang mensupport penggunaan teknologi ECC memory. Ketiga ada EDORAM atau Extended Data Out
Random Access Memory adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Flash Pack Memory atau FPM. Kelebihan dari EduRAM adalah sedikit lebih cepat daripada memori FPM. Di pasaran harganya lebih murah, dan FPM meskipun lebih baru dan lebih cepat, mengurangi waktu latensi. Dapat mempersingkat read silent-nya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. Memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan RAM biasa. Kekurangannya, bentuk EduRAM lebih panjang daripada RAM, yaitu bentuk Single Inline Memory Module atau SLM. Keempat, ada SDRAM. Synchron Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan RAM namun telah diinskronsasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada EDRAM. SIDRAM adalah memori yang dapat mengakses data atau informasi lebih cepat dari EduRAM. Merupakan modul tipe memori yang paling bertahan lama karena lamanya RAM ini berada di pasaran dan tak tergantikan oleh jenis memori yang baru. Memori ini muncul dari awal tahun 1996 sampai sekitar tahun 2001, masih saja digunakan oleh platform dari mainboard yang dikeluarkan pada saat itu. Kelebihannya digunakan dengan kecepatan clock di atas 100 MHz. Didesain untuk memenuhi syarat prosesor yang tersedia secara komersial yang digunakan dalam bentuk volume besar. Kecepatan lebih tinggi dari DDRAM dapat digunakan terutama dari cache. Kekurangan bersifat antarmuka sinkron, artinya menunggu untuk plus jam sebelum menggapai masuknya kontrol. Mensikram dirinya ke jam sendiri internal komputer. Kelima, ada SDRAM, Double Data Rate SDRAM. SDRAM adalah tipe memori generasi penerus SDRAM yang memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat dari SDRAM. Slot memori yang digunakan di SDRAM memiliki jumlah pin lebih banyak dari SDRAM. Memori ini memiliki karakteristik clock FSB 266, 333, 400 MHz, 184 pin, 2,5 volt, dipakai pada komputer berperforma Pentium 4 ke atas atau sejenisnya. Merupakan hasil regenerasi dari SDRAM, memiliki kecepatan 2 kali lipat lebih cepat dari SDRAM. Sesuai dengan lamanya double data rate, hasil disebabkan dalam satu loop mampu membawa atau mengakses jumlah data sebanyak 2 bit dibanding SDRAM yang mampu menampung data sebesar 1 bit per clocknya. Memori ini dibuat untuk menyaingi RDRAM, memori yang sudah terlebih dahulu dan sekarang sudah menjadi penguasa besar, the king of memory. Perkembangan memori ini pun tergolong cepat. Sekarang saja sudah sampai generasi kelima. DDR, DDR-LL, DDR3, DDR4, DDR5. Kelebihan menguasai 2 kali untuk setiap centang dari bus memori, transfer yang lebih cepat dari SDRAM, efektif mengadakan kecepatan bus sistem, mencapai tingkat data yang lebih cepat, mengkonsumsi data yang lebih kecil. Penyebabnya adalah di sini saya ada permasalahan jika RAM besar tidak terbaca atau terakses di komputer. Penyebabnya adalah karena sebagian komputer masih memiliki spesifikasi yang rendah, dan jika pasang RAM yang berkapasitas besar, maka komputer tidak akan bisa terbaca atau pada komputer. Lanjut ke bab 2, pengertian CPU. Latar belakang komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronika yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah kerja yang rapih dan teliti. Pada komputer terdiri hardware, perangkat keras,
atau software perangkat lunak, dan brainware atau perangkat. Pada komputer terdapat CPU (Central Processing Unit). CPU salah satu komponen perangkat keras yang sangat dibutuhkan pada komponen. Di sinilah semua data diolah pada CPU. Maka dari itu CPU dibutuhkan untuk komputer. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian CPU? Kedua, apa komponen-komponen utama CPU? Ketiga, apa fungsi CPU? Keempat, apa saja aksi CPU? 1. Pengertian CPU. Central Processing Unit adalah tempat untuk melakukan proses instruksi atau perintah program yang akan digunakan untuk mengolah data. CPU, Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan fungsinya. 2. Komponen utama CPU. CPU tersusun atas beberapa komponen. Komponen utama CPU adalah sebagai berikut: Arithmetic and Logic atau ALU, Control Unit, Register, CPU interkoneksi on. A. Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 2. ALU sering disebut mesin bahasa, machine like, karena bagian ini merupakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu ALU aritmatik dan unit logik boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. B. Central Unit atau CU. Control unit berfungsi mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. C. Register. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Fungsi register CPU, User Visible Register. Register ini memungkinkan pemrogram bahasa mesin dan bahasa assembler minimalis referensi mesin memori dengan cara mengoptimis penggunaan register. Control and Status Register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. D. CPU interkonekti. Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, keluaran. 3. Fungsi CPU. Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. 4. Aksi CPU. CPU memori perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU input-output perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatik dan logik terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi.